Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi siswa-siswi ibu semua. Semoga dalam keadaan sehat. Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas menerapkan pengukuran jarak. Materi ini dapat kita temui pada jurusan Teknik Geomatika, mata pelajaran Survei Terestris semester 3, KD 3.1. Sebelum kita masuk pada menerapkan pengukuran jarak, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu jarak. Pengukuran jarak adalah dasar dari semua pengukuran tanah. Jarak merupakan lintasan terpendek atau terdekat. Berdasarkan bentuk posisinya, jarak dapat terbagi tiga. Yang pertama, jarak horizontal, merupakan jarak mendatar. Yang kedua, jarak vertikal, yaitu jarak yang tegak lurus. Ini disebut juga dengan beda tinggi. Yang ketiga, jarak miring, merupakan jarak lapangan. Nah, macam-macam bentuk posisi jarak di dunia nyata dapat kita lihat seperti ini. Sebelum kita mengukur, kita harus mengetahui teknik pelurusan. Teknik ini digunakan apabila meteran tidak terlalu panjang untuk pengukuran jarak. Teknik pelurusan ini dapat dilakukan minimal oleh 2 orang. Caranya, dengan mendirikan yalon kedua ujung jarak yang kita ukur. Salah satu membidik dari ujung, dan yang satu lagi mendirikan yalon di antara yalon-yalon yang terletak di ujung jarak yang kita ukur. Apabila pembidik sudah melihat beberapa yalon menjadi satu, hanya satu yang kelihatan, maka jarak tersebut sudah lurus. Nah, setelah mengetahui teknik pelurusan, sekarang kita masuk ke metode pengukuran jarak langsung. Pertama, mengukur dengan langkah atau pacing. Prinsipnya, menghitung banyak langkah pada suatu jarak tertentu. Syaratnya, kita harus mengetahui standar panjang langkah dari pelaksana yang telah diukur. Diukur panjang telapak kaki dan langkahnya. Caranya dengan mengalihkan jumlah langkah antara titik yang diukur dengan panjang langkah yang bersangkutan. Kedua, menggunakan odometer. Prinsipnya, mengkonversikan jumlah perputaran roda dengan keliling yang sudah diketahui menjadi jarak. Metode ini sangat cocok untuk pengukuran awal di lapangan, di mana tingkat ketelitian tidak begitu penting dan daerah yang berkelok-kelok serta naik turun, misalnya pengukuran jalan untuk pengaspalan. Ketiga, pengukuran jarak dengan menggunakan pedometer. Prinsipnya, mengikatkan pedometer pada kaki sebelah kanan, sehingga tiap kaki kanan menyentuh tanah, maka jarum akan bergerak menunjukkan angka pada pedometer. 4. Pengukuran jarak langsung dengan menggunakan pita ukur. Pengukuran dengan pita ukur dilakukan oleh 2 orang. Untuk jarak yang dapat dilakukan dengan sekali bentang pita ukur adalah suatu hal yang mudah. Namun, apabila pengukuran jarak dilakukan dengan metode pemenggalan, sehingga pengukuran dilakukan bersambung, maka perlu dilakukan tahapan penyiapan seperti teknik pelurusan terlebih dahulu. Nah, itulah tadi macam-macam metode pengukuran langsung. Bagaimana anak-anak ibu? Paham? Oke. Kita lanjutkan ya dengan pengukuran tidak langsung. Pertama, kita membahas tentang pengukuran dengan menggunakan teodolit. Pengukuran ini dilakukan dengan alat teodolit yang berdiri di atas statif dan dibantu oleh rambu ukur sebagai sasaran bidik. Pengukuran ini dilakukan minimal oleh 3 orang, yaitu sebagai pembidik, sebagai pemegang rambu, dan sebagai penulis data di lapangan. Alat teodolit ini
bisa digunakan untuk mengukur sudut horizontal, sudut vertikal, karena alat ini merupakan alat pengukur ruang. Alat ini mempunyai display atau layar yang berguna untuk menampilkan sudut vertikal dan sudut horizontal. Selanjutnya, pengukuran dengan alat waterpass atau alat penyipat datar. Alat ini sama seperti alat teodolit tadi. Alat ini terletak di atas statif dan dibantu oleh rambu ukur sebagai sasaran bidikan. Bedanya dengan alat teodolit, alat ini tidak memiliki display atau layar yang bisa menampilkan sudut horizontal dan vertikal. Alat ini hanya bisa mengukur sudut horizontal. Baiklah, itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.